Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rentetan gempa bumi yang mengguncang Kuningan 2 hari beruntun Kamis dan Jumat pekan lalu merusak puluhan bangunan. Dituding menggunakan pengawet kosmetik agar produk rotinya tahan berbulan-bulan, hasil uji laboratorium patahkan tuduhan tersebut. UMKM dan warga di sekitar Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung mendapat untung dari turnamen sepak bola Piala Presiden. Diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak, 2 buah ruko di Pasar Dago, Kota Bandung hangus terbakar. Api bisa dilokalisir petugas damkar. Api berkobar dari 2 buah ruko di kawasan Pasar Dago, Kota Bandung, Jumat sore pekan lalu. Menurut salah seorang saksi, api diduga berasal dari warung Batagor. Pemilik diduga lupa mematikan kompor hingga memicu kebakaran. Awalnya sih ibu tuh lagi ngobrol di bawah sama anak-anak. Terus di depan ada yang teriak api. Saya pikir teh dari sebelah ya. Pas pada keluar apinya udah gede di atas Batagor ini, tapi sebelah kanan. Kemungkinan dari apa, Bu? Ibu dengar sih dari kompor katanya. Dari kompor. Langsung membesar karena bangunannya kebanyakannya dari kayu. Menurut petugas pemadam, ada 2 ruko yang terbakar habis, sedang 1 ruko di sebelahnya hanya terbakar di bagian atap. 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Yang terbakarnya dua buah toko dan 1 atapnya, kalau yang 2 itu habis. Jadi kami di sini sudah mengirimkan 11 unit ya. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selama upaya pemadaman, jalan Dago menuju arah Lembang, Cigadung, dan Tahura sempat ditutup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. KPK menggelar roadshow bus KPK 2024 yang bertajuk Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Pendopo, Kabupaten Cianjur. Dalam roadshow bus KPK 2024 ini, selain pendidikan anti korupsi, juga sosialisasi untuk menolak politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024. Roadshow bus KPK diikuti ASN lintas organisasi perangkat daerah, TNI, dan Polri. Bahkan dalam roadshow bus KPK yang bekerja sama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, mengajak masyarakat tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan pencegahan korupsi. Selain itu, masyarakat juga bisa menonton bersama film anti korupsi, membaca buku, hingga lomba cerdas cermat. Tak hanya itu, dalam momentum pemilihan umum kepala daerah secara serentak tahun 2024, KPK mensosialisasikan untuk menolak politik uang. Dalam rangka pilkada tentunya KPK juga bekerja sama dengan KPU, dengan Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan, termasuk juga kepada aparat kepolisian, aparat kejaksaan. Mereka ada Gakumdu dan sebagainya. Kami salah satunya adalah melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Untuk apa? Menghindari namanya money politik. Makanya kegiatan roadshow bus ini juga salah satunya adalah untuk mengedukasi itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi money politik. Jangan hanya gara-gara 200.000, 500.000. Akibatnya 5 tahun yang menanggung kita semua. Makanya itu kita ingatkan. Tetapi sekali lagi ini perlu kerjasama kita semua. Agar betul-betul Cianjur ini ya terbebas dari korupsi. Dan tadi disampaikan bukan hanya KPK saja, bukan ASN saja, bukan kami saja, tapi secara keseluruhan. Ingat, yang namanya korupsi bukan hanya ASN, tapi masyarakat pun ini bisa terjadi. Tentunya dengan kegiatan ini kita berikan untuk warga masyarakat. Ada bis, ada sosialisasi dan sebagainya, manfaatkan masyarakat sehingga dengan kebersamaan ya kita menghindari korupsi, insya Allah Cianjur maju, mandiri, religius akan lebih cepat. Sedang jadi sorotan di media sosial, salah satu produsen roti dituding menggunakan pengawet kosmetik agar produk rotinya tahan berbulan-bulan. Benarkah demikian? Kita cek faktanya. Yang ini sedang viral, heboh memenuhi media sosial. Salah satu produsen roti dituding menggunakan pengawet kosmetik pada produk yang diedarkan. Kamis lalu, pabrik roti di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung itu tetap beroperasi seperti biasa.
Gerbang pabrik ditutup setelah ratusan karyawan masuk untuk beraktivitas. Di berbagai retail tradisional dan modern pun berbagai jenis varian rotinya masih memenuhi rak etalase. Lewat press release, PT Indonesia Bakery Family selaku produsen membantah secara tegas tudingan tak berdasar yang beredar. Seluruh produknya telah lulus Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan mengantongi izin edar. Tidak mengandung sodium dehidroacetate dan masa kadaluarsanya adalah 3 bulan, bukan 6 bulan. BPOM turut merilis hasil pengujian sampel roti tersebut. BPOM memastikan tidak ada kandungan bahan kimia berbahaya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Turnamen sepak bola pramusim Piala Presiden 2024 yang tengah bergulir di Kabupaten Bandung ternyata berdampak positif terhadap bangkitnya sektor perekonomian. Terdapat ratusan pengusaha usaha mikro kecil menengah UMKM yang turut ambil bagian dalam kegiatan Piala Presiden. Pengusaha UMKM pun bisa meraup cuan jutaan rupiah. Sepanjang trotoar di depan Stadion Sijal Harupat, Jalan Raya Kutawaringin, Kabupaten Bandung, setiap harinya dipenuhi pedagang beraneka ragam, mulai aneka makanan hingga penjual kaos tim Liga Indonesia, terutama Persib Bandung. Sejak penyelenggaraan turnamen pramusim Piala Presiden 2024 bergulir 19 Juli lalu, tercatat oleh panitia ada 120 lebih pengusaha usaha mikro kecil menengah UMKM yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan turnamen bergengsi ini. Perhelatan Piala Presiden memang ikut menghidupkan sekaligus membangkitkan sektor perekonomian bagi masyarakat sekitar atau dari luar Bandung untuk ikut berjualan. Bahkan selama penyelenggaraan Piala Presiden 2024 ini, pedagang sudah meraup keuntungan hingga 7 juta rupiah dari penjualan kaos dan sal. Dapat lah 7 juta dua orang gitu kan, kaos sama ini sama sal Pak ya. Alhamdulillah gitu ya, ada banyak lah gitu yang dari jauh, dari Bogor juga ada, dari Cianjur, teman kayak apa di Bandung mah udah biasa lah gitu. Kalau di Bandung mah ya alhamdulillah gitulah 2 pertandingan ini yang mudah-mudahan kedepannya juga lebih bagus lagi lah. Selain pengusaha UMKM, pemilik rumah di sekitar Stadion Sijal Harupat, Kabupaten Bandung, ketiban rezeki saat penyelenggaraan Piala Presiden 2024. Para pemilik rumah dan warga sekitar berinisiatif mengarahkan kendaraan, terutama sepeda motor, untuk memarkir kendaraannya di rumah warga. Ratusan kendaraan sepeda motor pun berjajar parkir dadakan di halaman dan teras rumah. Meski tak mematok tarif, rata-rata untuk parkir sepeda motor dikenakan biaya antara 5 hingga 10 ribu rupiah. Enggak Pak, jelas dalam masa ini dari keperomian ya membantu lah sehari-hari gitu, lumayan tambahan lah. Maka tak heran selama penyelenggaraan Piala Presiden berlangsung, parkir dadakan bagi warga sekitar tentunya mendatangkan cuan hingga jutaan rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.